Halo pemirsa, nih saya sambil ngisi waktu luang nih emang seneng banget baca-baca cerita para kisah-kisah sukses gitu ya, orang-orang yang udah sukses, khususnya cerita-cerita dari petani milenial. Ini ada satu cerita dari Kang Faris Nugraha pemirsa. Kang Faris ini orang Sukabumi. Awalnya ternyata cuma seneng nanem-nanem aja tapi nggak punya lahan. Akhirnya Kang Faris ini memilih metode hidroponik yang bisa menjadi solusi untuk menyalurkan hobinya. Ternyata nggak cuma hobi doang. Dari sini Kang Faris bisa menghasilkan pundi-pundi uang pemirsa. Jadi hasil panennya itu bisa dijualnya kemana? Nah, di episode desa kali ini saya akan ajak pemirsa untuk melihat secara langsung seperti apa sih perkembangan dari bisnis atau usaha hidroponiknya Kang Faris Nugraha yang dinamai Sukaponik yang ada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Assalamualaikum. Apun terganggu. Kalau saya mau ketemu Kang Faris yang punya Sukaponik, ke mana ya Kang? Ini dengan saya sendiri. Wah, Kang Faris kebetulan. Aduh. Iya. Wah, kalau gitu boleh nggak Kang lihat ke atas untuk lihat jenis-jenis sayuran hidroponik lainnya? Boleh. Oh, siap. Ayo tuh Kang, kita ke atas untuk lihat yang lain selain ini pakcoy ya ini ya. Pakcoy. Potnya. Itu juga lagi di Nah, itu ada kegiatan lagi panen. Kru dari Sukaponik juga alhamdulillah ada tenaga kerja yang terserap juga di Sukaponik, pemberdayaan masyarakat sekitar. Ya, gitu pemirsa. Terus Kang, kalau kita berbicara selama 8 tahun perjalanan, ini gimana sih Kang? Apakah mulus-mulus aja atau ya namanya juga orang usaha lah teh ada aja batu-batu kerikilnya atau gimana nih dari cerita Kang Faris? Kalau selama kurun waktu 8 tahun itu tentunya kita penuh cobaan juga, penuh tantangan. Kita juga ada beberapa kali gagal juga dalam artian gagal panen, kita gagal. Jadi kalau gagal panen hidroponik ini kayak gimana Kang? Oh, kalau gagal panen di hidroponik itu kan kita memakai tenaga listrik ya untuk menggerakkan pompa. Nah, ini kalau misalkan tenaga listrik yang kita pasang itu ada pemadaman mungkin dari PLN atau dari Indomanen udah sering. Oh, udah sering berarti bukan sempat lagi di waktunya. Atau apa lagi nih Kang? Terus kerjasama tidak mulus gitu, apakah ditipu, apakah dikhianati sama mitra itu udah jadi satu proses ya untuk menuju ke usia kurang lebih 8 tahun ini. Semua bidang bisnis mungkin ya tidak hanya di hidroponik mungkin akan mengalami hal-hal semacam itu ya prosesnya gitu, ditipu, dikhianati, terus gagal dalam deal-dealan kerjasama atau dalam budidayanya pun ini udah termasuk nggak kehitung gitu, nggak kehitung gagalnya lah, udah lupa lah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah jauh lebih bahagia ya Kang ya dari saat masa merintisnya waktu itu. Kalau tadi sempat disinggung ada kesulitan lah gitu dengan mitra. Ini mitranya tuh memang dalam bentuk apa Kang? Apakah kerjasama untuk menanam hidroponik juga atau dalam bentuk pemasaran atau gimana? Ya, jadi ada beberapa orang di masyarakat Sukabumi itu yang datang ke Sukabumi awalnya ingin belajar, ingin tahu tentang hidroponik, yang pada akhirnya ketika kita bimbing, kita kasih pelajaran gitu untuk bagaimana sih cara bercocok tanam hidroponik, mereka bahkan terpikir untuk untuk memperluas gitu, untuk memperbesar kegiatan berhidroponiknya. Nah, ketika mereka ingin masuk ke skala bisnis, konsultasi ke kita dan pada akhirnya itu terjalin mitra plasma yang namanya mitra plasma teh. Nah, jadi hasil panennya itu kita tampung dengan harga yang layak karena kita pun untuk transparansi harga sayuran itu kita informasikan secara real ke mitra kita gitu. Kalau di konvensional kan kalau tengkulak atau bandar itu ke petaninya itu tidak memberikan informasi harga yang transparan. Tapi kalau di hidroponik itu bahkan kita HPP produksi, HPP penjualan kita bongkar semua di musyawarah atau forum kita ketemuan gitu ya, ada rapat. Nah, mereka bisa mendapatkan income berapa,
biaya produksi berapa dan harga jual yang layaknya berapa gitu. Jadi kita itu iklimnya sudah alhamdulillah sih dibuat sehat, dibuat. Jadi nggak ada yang atasan gitu ya, Ya. Kang ya. Semuanya kita sama, sama-sama menggeluti usaha Menggeluti usaha. hidroponik ini, satunya sama-sama pebisnis gitu ya, Kang. Tidak Ya. ada istilahnya saling menyalip dan menguasai pasar gitu ya, Kang. Insya Allah nggak ada di Sukabumi. Iya. Kalau ngomongin soal tanamannya, ini kan lagi panen kangkung nih, Kang. Panen Selain kangkung. kangkung, tanaman apa lagi sih yang bisa ditanam dengan metode hidroponik Ya, ini? sebetulnya banyak. Kalau di hidroponik itu di hidroponik itu cenderung tanaman semusiman semacam hortikultura kayak gitu. Ada kangkung, bayam, di depan juga ada pakcoy. Oh, Ini ada pakcoy juga, Teteh bisa lihat. Nah, aduh salah leger gini ya, iya. hijau. Ini untuk biasa kita supply ke beberapa resto juga. Oh, Ya untuk supermarket, resto kita udah ada supply di Sukabumi. jadi nggak cuma dijual langsung ke end user gitu ya, Kang ya, Ya, atau ke pengguna, ada tapi udah ke B2B juga, bisnis ke bisnis gitu. Oke, jadi selain ke restoran dijual kemana lagi? Ke restoran, ke supermarket, Masuk supermarket juga masuk udah, Kang? supermarket, alhamdulillah. Berarti ini udah bukan sembarangan menanam hidroponik karena hobi ya, Kang ya? Ya, ini udah masuknya skala bisnis sih. Nah, pada awalnya kan kalau setiap diliput media pun saya inisiatifnya memang awalnya itu hobi. Hobi karena dari hobi itulah saya udah masuk ke skala bisnis dan menghasilkan profit, menghasilkan income. Nah, sekarang udah masuk supermarket, udah masuk restoran. Nah, itu butuh proses yang cukup panjang. Tadi Teteh bilang kan 8 tahun itu perjalanannya gimana ya, istilahnya pahit manis asam garamnya udah ke inilah gitu. Sudah nano atau campur aduk. Yang penting ya, kita Kang, mah konsisten bercocok tanam hidroponik, ya alhamdulillah sih metik hasilnya akhir-akhir sekarang ini, tahun-tahun sekarang itu ada pakcoy, Oke. ada yang pakai netpot, ada yang enggak gitu. Nah kalau ini ada perbedaan Teh, ada Apa yang ini kalau pakai pipa paralon kan sistemnya itu DFT, di Iya. flow teknik. Kalau ini NFT pakai talang air, tapi nggak pakai netpot. Kalau tadi Teteh angkat tadi, Iya, nggak Hah? langsung ya. ya Langsung itu si akarnya langsung Apa tadi namanya ini yang kayak kapas itu rock kan? wall ini, media Rock tanamnya wall, rock ya. wall. Kayak Oke, gitu. jadi nggak melulu harus pakai paralon dan ini ya, Kang ya. Terus ini Iya. dengan perbedaan metode ini hasilnya juga berbeda nggak? Atau Eh, karena ini jenis sayurannya iya. beda Sebetulnya sehingga- nggak ada perbedaan yang signifikan sih. Dalam NFT, DFT, adapun yang tadi statis, cuman dari pertumbuhannya lebih cepat aja. Yang Kalau mana tuh? Yang NFT ini, Oh. karena ini kan langsung menyentuh air. Mm-mm. Kalau ini kan kita pakai netpot penyangga, jadi si akarnya tuh menggantung. Nah, itu butuh waktu yang agak lama untuk bisa. Kalau ini tuh untuk bisa dipanen gitu ya, Kang ya. Kalau ini tuh kangkung nih depan kita ini. Kangkung. Ini kita kenapa kangkung nggak bermacam-macam kalau Teteh tahu? Karena kita sesuai permintaan pasar. Ya, kadang gini, pemula yang hidroponik pemula atau baru nyoba itu berbagai macam sayuran tanaman itu pasti mereka itu coba. Karena mereka belum tahu ngejualnya kemana, pasarnya ke siapa gitu. Kalau kita tuh emang udah dipola hanya menanam pakcoy sama kangkung tuh emang kita udah supply-nya ada pasarnya gitu. Tapi walaupun selain pakcoy dan juga kangkung, tadi ada apa lagi? Maaf, bayam. Bayam, selada gitu, terus apa lagi? Caisim, banyak. Terus Tapi- sayuran-sayuran buah juga banyak sih, Oh, bisa kayak juga di hidroponik? ya kayak mentimun, melon, kayak tomat. Dengan Jadi, metode beda lagi. Oh, oke. Jadi hidroponik itu banyak, kalau misalkan dibahas di interview ini kan terlalu panjang ya. Pada intinya ada bermacam-macam lah hidroponik sistem itu yang bisa diterapkan. Pada Wah. intinya tidak memakai tanah aja sih. Berarti Iya. bocoran dari Kang Faris nih pemirsa, yang demand-nya tinggi atau permintaan pasarnya tinggi adalah kangkung dan juga Ya, pakcoy. pakcoy gitu Itu loh mah pemirsa. udah sayuran sejuta umat ya. Masih dipakai. Kayaknya agak gimana gitu ya kalau orang gak kenal pakcoy sama kangkung. Oke Kang, kalau misalnya untuk proses lama penanamannya sendiri nih, ini si kangkung dulu deh, kita mulai bahas dari kangkung sebelum ke pakcoy karena kangkung kan lagi dipanen kebetulan. Sebagian. Berapa lama sih kan dari mulai kita nanam bibit atau benihnya sampai benar-benar bisa dipanen? Kalau untuk kangkung kita udah punya spesifikasi kualitas produksinya itu nggak boleh lebih dari 30 sampai 35 sentian lah.
Jadi itu sekitar 14 hari kita udah panen. Wah, sekarang saya sudah dikelilingi kangkung-kangkung yang sudah siap panen nih, Kang. Ya, kangkung ini. Ini mau dibawa kemana nih kangkung-kangkungnya nih? Langsung Ini, dijual betul. atau langsung akan dikirim, didistribusikan, Kang? Ya, jadi ini kita lagi proses sortasi ya, sortir, grading. Jadi sebelum kita packing, kita sortirin dulu teh. Jadi Bagaimana standarnya nih yang harus dibuang dan yang bisa dijual ke depan? jadi kalau misalkan ada daun yang berwarna kuning, kita sortir. Terus kalau misalkan ada yang busuk batangnya, kita juga sortir. Akarnya yang busuk, kita sortir. Nah, jadi ini juga kita kangkungnya kan nggak terlalu besar ya. Iya. Kalau di pasar-pasar itu kangkungnya panjang-panjang. Kita juga tuh segede gini. kita nanti ini dibungkus pakai packing plastik gitu. Nah, nanti kita branding pakai namanya Sukaponik. Nah, Gitu. jadi cari pemirsa kalau ke supermarket ya, Sukaponik nih. Produknya ntar yang ngetik Erza langsung ya. Kasih banget nih udah dipromosiin. Coba dong Kang, ajarin dong Kang, kalau ini kan ini salah satu yang ini udah siap panen kan? Ya, udah siap panen. Nah, ini tinggal dicabut aja Dicabut ya. aja. Nah, nanti siropnya agak diperat di Ini? di apa? Airnya agak si ininya. supaya tidak terlalu banyak air. Nah, nanti 5 jari di sini ini daunnya dipetikin. Nah, dari sini dipetikin. Oh, jadi yang bawah-bawahnya harus gundul. Nah, harus bisa. gundul. Jadi ini untuk mempercantik nanti dimasuk ke packingannya, packing gitu. plastiknya. Nggak ada alasan lain ya selain estetika ya Kang ya? Ya. Berarti ini aku buang nih ya? Ini Buang, yang kayak gitu buang. Yang kayak gini jadi kalau ntar pemirsa panen nih, Ah. yang kayak gini tidak layak jual deh ya, kita Ya, buang tidak layak nih. jual. Ini Gitu. terus ini langsung siap di packing dan dikirim ke supermarket ya Kang Betul. ya? Ya, seperti ini yang lagi dilakukan kru Sukaponik juga lagi dipanen. Terus kalau ngomongin, aku boleh nggak ngomongin harga jual? Boleh, boleh banget. Ini berapa Kang dijual ke supermarket ya? Apakah dijualnya berdasarkan kiloan atau kayak ketengkulak, sekarung-sekarung gitu gimana? Oh, enggak. Kalau di hidroponik itu kan kita udah ada KPP-nya tadi ya? itu target market, harga jual itu udah kita tentukan juga. Kalau di piramida sayuran itu kan kalau paling puncaknya itu namanya organik. Hidroponik itu di tengah-tengah. Nah, di bawahnya ada sayuran konvensional. Untuk harga jual sendiri, kita kangkung lah taruh ya, produk kangkung itu 1 kilonya itu kita ambil di Mitra 13.000 per kilo. Beda halnya kayak kangkung di tanah. Kalau kangkung di tanah itu 1.000 itu satu ikat ya, 1.000 Iya, satu iya, ikat iya. gitu, 1.000 5.000 satu. teh sauduh-uduh gitu nyatanya. Gitu lah. Jadi jadi perbandingannya cukup jauh karena mereka pakai pestisida, pakai obat-obatan dan sebagainya. Iya, tapi emang pemirsa kalau saya lihat-lihat ya, kebetulan saya doyan juga nih makanin kangkung dan beli kangkung di pasar, dan lebih bagus juga, lebih cantik, Ya. lebih seger, hijaunya nggak yang Ya. tua gitu ya Kang ya. Tuh, jadi emang lebih crunchy, lebih agak manis dikit gitu. Emang ada perbedaan sih dari segi kualitas. Jadi harga mah mau nggak mau Nah, gitu. harga tidak pernah bohong pemirsa. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, selama ini Kang, untuk penjualan ke supermarket dalam sebulan sudah berapa banyak? Kalau kita hitungannya per minggu sih. Oke. Ya, kalau per minggu itu kita diperkirakan sekitar 100 pack lah untuk satu toko ya. Satu pack itu berapa, satu on? Biasanya satu on ya kalau yang organik di supermarket. Kalau untuk satu pack itu 250 gram. Oke. Jadi kita misalkan beli dari Mitra 1 kilo 1000 gram. Nah, kita pecah jadi 4 pack gitu. Oh, jadi untuk packingan tetap kembali lagi ke Di Sukaponik Sukaponiknya. yang Oke, menentukan, jadi Sukaponik gitu. cuma membantu menyalurkan lah ya Kang ya. Menyalurkan. Begitupun kita kan punya barang juga gitu. Sekalian kita punya barang ngebantu Mitra Plasma yang ikut gabung program kemitraan kami gitu. Begitu. Jadi dalam seminggu kurang lebih 100 kantong. Kita hitung pemirsa, 100 kantong seperempat berarti Berarti kalau seperempat 250 kilo ya? Iya, Iya nggak sih? 250 gram. Jadi 25 kilo, 25 kilo. nah, sekitaran segitu kali 13 untuk Mitra ya. Tapi kalau dijual ke supermarket itu beda lagi harganya. Lebih mahal dong. Lebih maksudnya. mahal. Jadi kalau seperempat kilonya itu 250 gram itu di kisaran sekarang tuh 8.000.
Berarti kalau dikali 4 ya tinggal di ini aja di berapaan tuh 32.000 per kilo. Wow, ini Itu perbedaan sangat ya. menggiurkan pemirsa, Perbedaan hidroponik dan sayuran lain. Terus kan kalau misalnya ada yang mau ikutan nanam hidroponik nih, Mm-mm. Kang Faris menyediakan peralatannya nggak untuk dijual dan dibeli masyarakat? Iya, menyediakan juga. Karena kita juga punya toko pertaniannya teh. Oh, Kayak semacam pupuk, netpot kayak gitu. di mana tuh toko pertanian bisa Di diakses? bawah kebun ini. Oh, jadi langsung main ke Sukabumi pemirsa atau ke website Sukaponik ya? Ya, sukaponik.com udah ada. Sukaponik.com supaya kita langsung dapat alat-alatnya sesuai dengan yang dipakai sama Kang Faris. Aduh, hatur nuhun Kang Faris atas waktunya. Sama-sama teh. Boleh nggak sedikit motivasi nih untuk pemirsa di rumah mungkin Ya. yang pengen nanam hidroponik tapi masih takut-takut gitu Kang, diyakini lagi dong sama Kang Faris. Oke, untuk closing statement dari saya, untuk teman-teman milenial, anak muda, jangan malu memilih profesi bertani karena bertani itu adalah profesi yang mulia, memberikan keberkahan, kebermanfaatan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Jadi, ayo kita bertani, maju terus pertanian Indonesia. Siap, hatur nuhun sekali lagi Kang Faris atas Ya, waktunya. Teh. Maaf ya sudah diganggu waktu panennya. Alhamdulillah saya berhasil panen 4. Siap, nanti bungkus aja sama tim kru juga kalau Oke. mau. Nah, pemirsa tadi perbincangan saya bersama Kang Faris nih selaku owner dari Sukaponik atau Sukabumi Hidroponik. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin bercocok tanam tapi lahannya masih terbatas karena itu tidak menjadi alasan. Saya Ernita Bila pamit undur diri, kita berjumpa lagi di Pesona Desa